Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar konferensi pers tentang perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Cromebook dan Chrome Device Management Kemendikbudristek 2019 hingga 2022, serta perkembangan Satgas Terpadu Perkuat Pengawasan Bandara dan Pelabuhan Khusus PT IMIP dan PT IWIP pada Senin 8 Desember 2025 bertempat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024, Nadiem Makarim. Tersangka lain meliputi pejabat kementerian dan pihak swasta. Berkas perkara untuk 4 tersangka, termasuk Nadiem Makarim, telah dinyatakan lengkap atau P21 dan resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 8 Desember 2025. Para tersangka akan segera menjalani proses persidangan. Berdasarkan perhitungan, kerugian keuangan negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah dengan modus operandi diduga proses perencanaan hingga pengadaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah dirancang tidak objektif sejak awal dan mengarah pada praktik korupsi yang terorganisir. Sementara itu, Kejagung juga menyampaikan perkembangan Satgas Terpadu Perkuat Pengawasan Bandara dan Pelabuhan Khusus PT IMIP dan PT IWIP, di mana pemerintah telah membentuk dan menempatkan satuan tugas terpadu untuk memperkuat pengawasan di bandara dan pelabuhan khusus di kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dan Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Adapun Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BMKG, dan instansi terkait lainnya, mulai bertugas di Bandara Khusus PT IWIP sejak 29 November 2025. Kehadiran Satgas ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di area dengan mobilitas tinggi, termasuk pengawasan tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri. Satgas Terpadu telah menunjukkan efektivitasnya dengan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral yang diduga serbuk nikel ilegal di Bandara Khusus PT IWIP. Seorang warga negara asing asal Tiongkok turut diamankan dalam operasi tersebut. Meskipun Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019, evaluasi pemerintah mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut belum memenuhi standar minimal perangkat negara, sehingga penempatan Satgas Terpadu menjadi krusial. Penempatan Satgas ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertahanan, karena dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah kegiatan ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan perkembangan signifikan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau disingkat Kemendikbudristek Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, perkara ini terkait dengan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa Chromebook serta Chrome Device Management atau CDM yang dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dari hasil penyidikan, penyidik telah menemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan peran masing-masing tersangka. Hari ini dapat kami sampaikan bahwa Saudara NAM, yaitu Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek pada periode tersebut, bersama Saudara Ibrahim Arif, Saudari Sri Wahyuningsih, Saudara Mulyat Yasah, dan Saudara Yuristan, diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dimulai sejak proses penyusunan kajian teknis dan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK di Kemendikbudristek. Hasil penyidikan mengungkap bahwa Saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke Saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018, Kemendikbud pernah melakukan pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome dan penerapannya dinilai gagal.
Namun pengadaan serupa kembali dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tanpa dasar teknis yang objektif. Tindakan tersebut bukan hanya mengarahkan proses pengadaan kepada produk tertentu, tetapi juga telah secara melawan hukum menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian, terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, termasuk adanya penerimaan uang oleh pejabat negara. Dari hasil perhitungan kerugian negara diperoleh angka yaitu kemahalan harga produk sebesar 1.589.662.716 rupiah 74 sen, dan pengadaan Chrome device management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, sehingga total kerugian negara mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. Rekan-rekan media, kami juga ingin menyampaikan bahwa proses penanganan perkara ini telah memasuki tahap penting berikutnya, yaitu di mana pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, penanganan perkara ini secara resmi memasuki fase persidangan di pengadilan dengan 1. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9397 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tahun 2019 sampai dengan 2024. 2. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9403 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Ibrahim Arif selaku konsultan teknologi pada Kemendikbudristek. 3. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9399 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Mulyad Syah selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. 4. Surat pelimpahan perkara nomor B garis datar 9401 garis miring M.1.10 garis miring FT.1 garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 8 Desember 2025 atas nama terdakwa Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Para terdakwa dikenai dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pelimpahan berkas ke
Pengadilan Tipikor ini menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara cermat, profesional, dan berdasarkan bukti yang kuat. Tahap berikutnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan awak media yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan dua hal berkaitan dengan kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Yang pertama berkaitan dengan pengawasan bandara dan pelabuhan. Yang kedua kami akan sampaikan mengenai capaian kinerja serta progres dari tugas-tugas yang menjadi bagian penting dari informasi publik yang diberikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Yang pertama kami akan menyampaikan berkaitan dengan Satgas Terpadu memperkuat pengawasan bandara dan pelabuhan khusus IMIP dan IWIP yang berhasil mengungkap sejumlah pelanggaran. Kami sampaikan perkembangan terkait kinerja Satgas Terpadu beberapa waktu belakangan ini. Pemerintah melalui Satuan Tugas Terpadu berhasil memperkuat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di bandara dan pelabuhan khusus PT Indonesia Morowali Indonesian Park, IMIP, Morowali Sulawesi Tengah, dan PT Indonesian Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Weda Bay, Maluku Utara. Sejak dilaksanakannya alih komando dan pengendalian bandara dan pelabuhan khusus PT IMIP Morowali dan PT IWIP Weda Bay pada 21 November 2025, sejumlah pelanggaran strategis berhasil diungkap, termasuk penangkapan 2 kapal penyangkut nikel ore ilegal oleh TNI Angkatan Laut pada 25 November 2025 di perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kedua kapal tersebut milik PT PMH dengan muatan milik PT DMS bertujuan ke PT IMIP Morowali. Terbukti melakukan pelanggaran serius, mulai dari beroperasi di jeti ilegal, tidak memiliki surat persetujuan olah gerak atau SPOG, sehingga tidak membawa dokumen kapal dan muatan yang sah. Seluruh temuan tersebut diduga melanggar ketentuan Minerba dan peraturan pelayaran, sehingga unsur TNI Angkatan Laut mengawal kedua kapal ke Lanal Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, pada 5 Desember 2025, personel Kopasgat TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Satgas Terpadu di Bandara Khusus PT IWIP Weda Bay berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral oleh seorang WNA berinisial MY. Pelaku kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni melalui pesawat Super Airjet Weda Bay ke Manado. Penangkapan WNA tersebut menjadi bukti pentingnya efektivitas penempatan Satgas Terpadu, mengingat bandara tersebut sebelumnya tidak dilengkapi perangkat pemerintahan wajib untuk pengawasan lalu lintas orang dan barang. Oleh karena itu, Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur bea cukai, imigrasi, karantina ikan, hewan, tumbuhan, karantina kesehatan, BMKG, Airnav Indonesia, APSEC, TNI Polri, dan Kejaksaan akan terus memperketat pengawasan di seluruh bandara dan pelabuhan khusus untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan, pelayaran, dan pergerakan logistik mematuhi ketentuan hukum serta mencegah kegiatan ilegal
yang berpotensi merugikan negara. Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin dalam peninjauan latihan TNI di Morowali pekan lalu telah menyoroti adanya anomali regulasi yang membuka celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Beliau menegaskan perlunya deregulasi serta penguatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik industri strategis. Negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, termasuk kasus pertambangan ilegal di Bangka, Morowali, maupun Wedabaya. Tegas pesan dari Menteri Pertahanan. Pemerintah memastikan Satgas Terpadu akan terus memperketat pengawasan lalu lintas orang, barang, dan logistik di seluruh bandara dan pelabuhan khusus. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi, menutup ruang penyelundupan, serta memastikan seluruh aktivitas industri berjalan sesuai ketentuan hukum serta kepentingan nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan menyangkut dua kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada minggu lalu. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan update data yang berkaitan dengan kinerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Per 8 Desember, total Satgas Penertiban Kawasan Hutan, total penguasaan sudah mencapai 3.771.467,31 hektar. Dengan beberapa tahapan yang telah dilakukan, ada 4 tahapan dari mulai Januari 2025 sampai dengan sekarang. Jadi total penguasaan telah mencapai 3.771.467,31 hektar. Yang kedua, Satgas telah menyerahkan untuk Agrinas Palma Nusantara yang telah diserahkan 1.504.625,21 hektar. Ini juga telah dilakukan dalam beberapa tahapan. Kemudian telah diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Taman Nasional Tesonilo, sejumlah seluas 81.793 hektar. Sisa penguasaan yang belum diserahkan itu ada 2.185.049,10 hektar yang terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu lahan sawit teridentifikasi 356.233,17 hektar dan sudah dilakukan verifikasi pencocokan sebesar seluas 341.329,35 hektar dan proses yang sedang diverifikasi 14.903,82 hektar yang masuk kategori taman nasional. Dalam proses verifikasi 874.720,41 hektar, hutan tanaman industri 761.795,20 hektar, sudah diverifikasi 200.626,68 hektar, dan proses verifikasi 561.168,52 hektar, disertai dengan kewajiban plasma senilai 192.300,32 hektar sedang dalam proses verifikasi. Itu untuk yang berkaitan dengan penguasaan lahan yang tadi. Kemudian untuk kaitan tambang, telah berhasil diidentifikasi ada 198 titik 5.342,58 hektar di 3 provinsi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, jumlahnya 198 titik dengan luasan 5.342,58 hektar. Dari hasil verifikasi tersebut, kemudian ada 115 PT yang
seluas 13.295,65 hektar di 12 provinsi dan 28 kabupaten. Yang bersifat penguasaan kembali ada 51 PT, 5.834,34 hektar di 6 provinsi dan 14 kabupaten. Dan masih direncanakan penguasaan kembali atas 23 PT seluas 1.581,8 hektar di 3 provinsi dan 8 kabupaten. Oleh sebab itu kami perlu menyampaikan bahwa sampai dengan akhir Desember ini target yang sudah tercapai 3.771.467,31 hektar, dan pada akhir Desember ini dalam 2 minggu ke depan akan terpenuhi sesuai target sejumlah 4 juta hektar yang akan dikuasai kembali oleh negara. Nah, itu berkaitan dengan kawasan hutan. Yang kedua, dari poin kedua itu tentu perlu kami sampaikan, kalau sudah dikuasai, bagaimana selanjutnya penagihan dan pengembalian yang sifatnya berisi denda administratif. Kemudian itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit, yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang senilai 29,2 triliun. Dari 49 perkebunan sawit tersebut telah dilakukan penagihan terhadap 49 korporasi tersebut, dan 33 dari korporasi itu hadir, 15 PT sudah membayar 1,7 triliun, 5 siap membayar, dan ada tentu yang mengajukan keberatan. Walaupun pengajuan keberatan ini karena hitungan itu sudah dilakukan oleh auditor negara, karena di dalam Satgas ini ada 12 kementerian lembaga termasuk BPKP yang sudah melakukan penghitungan sesuai regulasi yang berlaku. Tentunya keberatan itu sepanjang dapat diterima akan dilakukan verifikasi, namun kewajiban dan kepada negara, hak negara tentu saja akan menjadi bagian penting dari upaya Satgas memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban oleh PT tersebut. Nah, dari 49 PT ada 3 korporasi yang belum hadir, belum memenuhi kewajibannya, dan untuk itu tentu saja Satgas PKH sebagai instrumen negara akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memastikan dipatuhinya kewajiban terhadap negara, dan dengan itu langkah-langkah hukum tersebut sudah dipersiapkan untuk dilakukan untuk memastikan kewajiban-kewajiban dan kepatuhan itu segera dilakukan. Selanjutnya, dari perusahaan tambang ada 22 perusahaan tambang, 22 sudah masuk jadwal tagih, 9 masih menunggu. Dari 22 tersebut 13 hadir. Dari 13 di situ 1 korporasi sudah membayar senilai 500 miliar dari 2,94 triliun. 3 korporasi menerima apa yang sudah disampaikan oleh Satgas dan siap bayar. 1 masih mengajukan keberatan. Dan untuk korporasi yang mengajukan keberatan ini, Satgas memberikan ruang untuk dialog, tetapi tentu saja karena Satgas bekerja sesuai dengan ketentuan regulasi yang ketat, maka Satgas juga memastikan hak dan kewajiban kepada negara menjadi bagian penting dari semua proses yang berjalan dalam tugas dan kewenangan Satgas dimaksud. Oleh karena itu, khusus untuk
perkebunan sawit telah masuk ke dalam escrow, ya, rekening sawit sebesar 1.761.579.500 rupiah yang sudah menyatakan kesanggupan dengan nilai 83.386.250.000 sehingga total untuk sawit atau perkebunan telah direkapitulasi senilai 1.844.965.750.000 rupiah. Sedangkan untuk tambang yang sudah masuk adalah 500 miliar rupiah, yang sudah menyatakan sang bayar adalah 1.731.412.940 rupiah ditambah 1.594.700.505.000 rupiah sehingga totalnya adalah 3.731.487.940. Dan karena itu melalui konferensi ini kami juga menghimbau agar korporasi yang memiliki kewajiban sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan agar kooperatif dan dapat bekerja sama menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban dalam rangka kepatuhan kepada regulasi dan untuk memastikan proses ini dapat dijalankan, dan tidak menutup kemungkinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui instrumen hukum yang dimiliki untuk melakukan langkah-langkah hukum bila mana ternyata upaya pemenuhan kewajiban administrasi denda, pemenuhan kepatuhan regulasi tidak diindahkan, maka langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangan dan regulasi akan dilaksanakan. Itulah sebabnya kami mengharapkan teman-teman media juga menjadi media kita untuk bisa mengingatkan bahwa tanggung jawab kepada bangsa dan negara menjadi bagian penting dari upaya kita menuntaskan, menyelesaikan masalah-masalah yang sekian lama kita telah upayakan untuk diselesaikan, sehingga kita bisa berangkat menuju tata kelola yang lebih baik dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Khusus mengenai kegiatan pertama tadi, inilah yang perlu juga kami sampaikan, bahwa instrumen negara, kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi yang sama pentingnya siap untuk mengamankan agar tidak ada kekayaan negara, tidak ada kedaulatan ekonomi kita yang terganggu untuk kepentingan bisnis atau kepentingan apapun, sehingga bisnis investasi bisa berjalan, tetapi kepatuhan pada kedaulatan hukum negara kesatuan Republik Indonesia wajib dipatuhi oleh siapapun, oleh warga negara Indonesia, oleh warga negara asing, oleh korporasi Indonesia maupun oleh korporasi asing. Semua sama di hadapan hukum adalah bentuk komitmen kedaulatan negara kita dalam rangka menjaga pemulihan kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.